siapkan kelasnya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini, Nak? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Baik. Coba perhatikan di sekitar tempat dudukmu masih ada kertas yang belum diambil, Nak. Coba diambil, dimasukkan ke tong sampah. Sudah, kalau ada silakan. Baik. Sudah, Nak? Baik, kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan sholawat. Allahumma Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, semuanya. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran kita, yaitu mengenai nampak di belakang, Nak? Nampak. Tentang apa hari ini materi kita, Nak? Teks narasi. Dan Narasi. nah, teks narasi. Baik. Teks narasi, Nak? Oke, siapa tahu? Apa itu teks narasi? Apa istilah lain dari teks narasi? Iya. Teks imajinasi. Baik. Pada kali ini kita akan membahas teks narasi. Nah, pada bab ini tujuan kita mempelajari teks narasi adalah setelah siswa mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menentukan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, ketika kita mempelajari dari teks narasi, nah, di situ nanti kita indikator adalah siswa mampu mengetahui unsur-unsur dari teks narasi. Itu nanti masih pada indikator dari cerita teks narasi. Selanjutnya, oke, Ibu minta kepada kamu semua untuk membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok yang sudah Ibu bagi seperti biasanya. Oke, bergerak, bentuk kelompoknya masing-masing. Tanpa lama waktunya. 1, 2, 3. Halaman 31. Halaman berapa, Bu? 31. Oke. Jumpa, Nak? Oke, halaman 31. Nah, pada bab itu, pada
membahas yang namanya unsur-unsur intrinsik dalam sebuah teks narasi. Tadi di awal dikatakan teks narasi adalah sebuah cerita yang bersifat hayalan atau imajinasi. Oke. Ketika kita membahas unsur intrinsik dalam teks narasi, di situ ada yang namanya tema, ada latar atau setting, ada alur, ada tokoh, ada watak, dan ada sudut pandang, juga ada amanat. Baik, Ibu mau tanya kepada kamu semua. Kamu sering membaca sebuah buku cerita, baik itu cerpen, novel, atau apa saja cerita. Kamu pernah mendengar apa itu tema? Siapa bisa? Kelompok mana yang bisa menjelaskan apa itu tema? Ya, kelompok 4. Apa itu tema mana? Tema adalah pokok permasalahan dalam cerita, disebut gagasan pokok atau isi cerita. Ya, tema adalah pokok permasalahan dalam sebuah cerita. Nah, itu tema. Selanjutnya, selain tema, ada yang namanya latar. Apa itu latar? Iya, kelompok 1. Ya, latar apa, Nah? Latar adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Nah, latar adalah tempat atau latar waktu, suasana dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya adalah alur. Iya, ya kelompok 4. Apa itu alur? Iya, alur adalah jalan cerita dalam sebuah teks cerita. Alur jalan cerita. Setelah alur, itu ada yang namanya tokoh. Nah, siapa tadi? Siapa itu tokoh? Iya. Siapa itu tokoh? Tokoh yang membawakan tema dan memegang banyak peranan dalam cerita. Nah, tokoh adalah orang yang memerankan dalam sebuah cerita. Nah, setelah tokoh, ada watak. Nah, apa itu watak? Iya. Sifat. Watak sifat, betul. Watak itu sebenarnya karakter atau sifat seseorang yang watak harus dimiliki oleh seseorang dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Ada yang tahu? Coba lihat. Sudut pandang adalah sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua. Iya, itu sudut pandang. Terakhir, amanat. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Apa itu amanat? Ya, Amanat Demi. adalah pesan moral yang disampaikan pengarang dari cerita tersebut. Amanat pesan moral yang disampaikan pengarang dalam cerita tersebut. Itu amanat. Nah, itu adalah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah teks narasi atau teks imajinasi. Baik, adik-adik semuanya. Oke. Dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang tak mengerti, Nah? Ada yang mengerti, Nah? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah baik, kita lanjutkan. Oke. Di sini ada berapa kelompok, Nah? Ada 6 kelompok. Di sini itu ada sebuah cerita, teks narasi atau imajinasi. Nah, Ibu bagikan setiap kelompok. Jadi nanti dari teks ini, di sini ada lembar kerja peserta didik. Jadi nanti dari cerita ini kamu baca dari awal sampai akhir. Nanti kamu akan jumpa di situ yang pertanyaannya adalah siapa tokohnya, di mana tempat ceritanya, di mana alurnya bagaimana, siapa wataknya. Baik, lanjut saja. Di sini ada sebuah cerita kisah kelinci dan kura-kura. Silakan dibaca setiap kelompoknya. Di sini ada lembarnya. Nanti langsung diisi ya, Nak ya. Bisa ada lembarnya kalau diisi semua siswa Ibu. Caranya, kamu buat nama kamu. Langsung nanti kamu isi, pertanyaannya ada 5. Siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Apa tema dari cerita tersebut? Di mana menurutmu cerita tersebut terjadi? Kemudian tokoh-tokoh siapa saja menurutmu berwatak kurang baik? Kemudian apa pesan moral dari teks dari cerita tersebut? Ini berapa kawannya, Nak? Ada 5 ya, Nak ya? Cukup, Nak?
sendiri nak. Kamu buat nama. Cukup 5. Oke. Ini berapa orang lawannya? 4. Ini lembar tangannya. Langsung saja dikerjakan. Ada yang belum dapat? Ceritanya, silakan. Nah, buat namanya, langsung kamu baca lembar ceritanya. Tidak pakai lama waktunya. Karena kerja kelompok selesai, meminta perwakilan dari kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya. Yang lain orang disimak. Kamu dengarkan apa hasil kelompok kerja kelompok 2. Betul kan jawabannya pertama kan jawaban dengan kamu yang kamu kerjakan. Baik, bukannya. Yang ketiga, di mana menurutmu Suaranya? Ya. Mengapa tidak Nah, kamu lagi suaranya. Coba simak dulu. Kawannya membacakan hasil kerja kelompoknya. Nah, pertanyaannya. Nah, dari hasil kelompok kerja 2, apakah sama jawaban dari kelompok kamu kan? Sama? Nah. Oke. Kelompok 1, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Apakah ada pertanyaan yang akan dilantarkan kepada kelompok 2? Silakan, Nak. Ya. Apa soalnya? Apa soalnya? Ya, coba lihat ini dia. Nah, bagaimana? Nah, baik. Kakak Dede, jangan aku berikan kepada kamu. Silakan kumpulkan ke meja itu. Silakan hasil kerjanya kumpulkan. Satu kelompok dengan satu kelompok dengan satu. Ya. Yang lain silakan duduk di kelompoknya. Sudah? Ini kelompok 1 orang saja. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 apa hasilnya, Nak? Kelompok 5. Ya, tapi kelompok 5 tapi kumpulkan SKPD. Kelompok 6. Pembelajaran kita pada hari ini adalah kita sudah membahas tadi tentang teks narasi atau imajinasi. Jadi di dalam cerita imajinasi itu ada namanya unsur-unsur intrinsik. Apa saja? Yang pertama adalah tema, ada tema, yang kedua
Si Aditya, apa itu alura? Alura benar? Alura adalah alura rangkaian cerita dalam peristiwa cerita tersebut. Apa itu amanat? Siapa bisa? Ya, Devi, apa itu amanatnya? Amanat adalah pesan moral yang disampaikan pengarang dalam cerita tersebut. Pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, baik. Gunakan instrumen evaluasi. Perhatikan semuanya. Ya. Selanjutnya, silakan semuanya. Halo. Nah, coba Profesor perhatikan. Ya. Ya. Jadi nanti kalau sampai dipanggil, silakan kamu ambil warna tidurnya terserah kamu. Di sini ada warna ini nah. Jadi nanti kamu tempelkan sebelah sini. Kamu tulis nama kamu. Kemudian kamu pilih icon yang mana? Boleh yang pandai ketawa, pandai senyum. Terserah kamu pilih. Yang lain perhatikan.